nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini menampilkan Yesus sebagai sosok yang membawa pertentangan. Sebagaimana Paulus juga membenturkan 2 sosok Tuhan, yang baik dan yang jahat. Yesus ingin membenturkan pemahaman orang Yahudi saat itu tentang konflik yang sebenarnya ada dalam batin mereka. Yesus tidak berbicara tentang masalah pertentangan di dalam keluarga, tetapi masalah kebenaran yang harus diperjuangkan. Dan hal inilah menjadi gambaran situasi penyebab konflik yang terjadi di dalam keluarga, di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita. Kita bisa menjadi apa saja dalam batin kita, bahkan kita memutuskan tindakan juga berasalkan dari batin kita. Saudara-saudariku yang terkasih, konflik yang terjadi karena memperjuangkan kebenaran. Karena kebenaran bagaikan terang yang memperlihatkan mana yang betul dan mana yang keliru. Kebenaran bagaikan api yang membakar dan memurnikan yang sungguh logam mulia itu. Kebenaran membedakan mana yang palsu dan mana yang sejati. Api kebenaran inilah yang dibawa Yesus. Dia melemparkan dirinya, sang terang kebenaran, ke tengah-tengah dunia. Dan betapa dia ingin terang itu menyala dan memperlihatkan siapa yang menuju kepada kehidupan dan siapa yang menuju kepada kebinasaan. Terang
memang membuat orang dapat berseteru, karena kebenaran adalah kebaikan. Dan kebaikan selalu berlawanan dengan kejahatan. Bahkan orang-orang dalam satu keluarga yang seharusnya ditandai dengan kesatuan pun dapat berseteru karena kebenaran memang memilah-milah setiap orang. Saudara-saudariku yang terkasih, yang dimaksud dengan pertentangan dalam bacaan ini, Yesus tidak berlawanan dengan damai yang ia wartakan. Justru pertentangan menjadi jalan bagi manusia untuk mampu dan tetap teguh setia menuju kedamaian. Yesus pun sudah menyatakan bahwa mengikuti ia kita akan mengalami konflik karena dia memperjuangkan kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Karena itu, kalau kita menyangkal kebenaran, kita melawan Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau setia dan menang, kita harus mau bersama dengan Yesus di dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan sulit menemukan damai jika kita masih memiliki konflik dalam batin kita. Kita bisa saja tampaknya baik-baik saja dari luar, namun batin kita tidak demikian. Konflik dalam diri itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan bantuan Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, sang sumber kebenaran itu, dengan cara berlaku dan bertindak baik, mewujudkan kebenaran, kita akan mampu menemukan kedamaian, baik dalam diri kita maupun di luar diri kita. Ya Tuhan yang Maha Murah, bimbinglah hati kami agar tetap setia menjalankan perintah kasih-Mu dengan baik dan benar. Semoga kami tekun berjuang untuk mewujudkan kebenaran, walaupun banyak tantangan dan konflik di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu melindungi dan memberkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.